Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran 1, daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik yang akan kita bahas. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Berikut ini adalah contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik: padi sebagai tanaman pangan. Narasumber: petani padi. Berikut daftar pertanyaannya. 1. Apa yang dihasilkan dari tanaman padi? 2. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? 3. Siapa yang menanam padi? 4. Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? 5. Bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi? 6. Berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen? Pembelajaran berikutnya, laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara, harus mencakup hal-hal berikut atau format laporan wawancaranya sebagai berikut. 1. Latar belakang. Pada laporan wawancara yang kita buat, kita harus menuliskan latar belakang. Pada latar belakang ini, kita menuliskan alasan kita melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pada maksud dan tujuan, kita menuliskan maksud dan tujuan kita dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Kita menuliskan topik dalam wawancara yang kita lakukan. Yang keempat, narasumber. Kita menulis nama narasumber. 5. Pewawancara. Kita menulis nama si pewawancara. Yang keenam, waktu dan tempat wawancara. Kita menulis hari, tanggal, waktu, dan tempat kita melakukan wawancara. Yang ketujuh, hasil wawancara. 8. Kita membuat kesimpulan atas wawancara yang telah kita lakukan. Berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Pada contoh ini terdapat latar belakang, kemudian ada maksud dan tujuannya, topik wawancaranya, hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara ada pada contoh laporan ini. Juga nama si pewawancara dan nama narasumber. Kemudian pada hasil wawancara kita menuliskan jawaban-jawaban dari narasumber itu ke dalam berbentuk sebuah paragraf. Di bagian akhir, kita jangan lupa membuat kesimpulan atas wawancara yang kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 4. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam berbentuk paragraf secara singkat dan jelas.
Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Berikut ini adalah contoh kesimpulan hasil wawancara. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberi tanggapan yaitu: pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, seperti ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Dalam memberi tanggapan wawancara, gunakanlah bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Pembelajaran yang keenam, presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya, cara melakukan presentasi yang baik. Pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Yang kesembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam.